Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat, tempat kita menelusuri kisah mistis, legenda, dan misteri Nusantara yang penuh makna. Malam ini kami akan membawakan sebuah cerita yang mengejutkan dan syarat pelajaran spiritual. Sebuah pertarungan gaib yang terjadi di Goa Ujung Negoro, sebuah tempat keramat yang terkenal dengan energi mistisnya. Inilah kisah. Nyi Blorong kaget, Wali Paidi tunjukkan kekuatan sejati. Dengarkan baik-baik, karena setiap kata dalam kisah ini menyimpan rahasia yang menakjubkan. Goa Ujung Negoro terletak di tebing pantai selatan Jawa, jauh dari pemukiman penduduk. Ombak menghantam karang, menghasilkan suara gemuruh yang menyatu dengan angin malam. Di dalam goa, aroma lembab dan tanah basah bercampur, menciptakan nuansa yang sejuk namun menakutkan. Batu-batu besar menjulang, stalaktit menggantung, dan setiap langkah terdengar seperti gema dari dunia lain. Konon, goa ini menjadi gerbang bagi makhluk gaib laut dan penjaga kerajaan bawah laut. Disitulah Nyi Blorong, penguasa gaib berkepala ular dan tubuh wanita yang cantik sekaligus mengerikan, sering muncul. Malam itu, kabut tebal menyelimuti pantai. Lampu-lampu kapal nelayan yang biasanya terlihat jauh di laut, kini tampak redup. Suara angin menembus celah-celah tebing, membawa bisikan-bisikan gaib yang hanya bisa didengar oleh orang yang peka. Tiba-tiba, di mulut goa muncul sosok mempesona namun menyeramkan. Seorang wanita dengan kulit putih bercahaya, rambut hitam panjang yang menari tertiup angin, dan mata hijau menyala seperti api bawah laut. Dari punggungnya muncul sisik seperti ular, yang berkilau ketika terkena cahaya bulan. Itulah Nyi Blorong, penguasa mistis yang dikenal bisa menaklukkan siapapun yang berani menginjak wilayahnya. Ia menatap lautan lepas, lalu menoleh ke arah goa, seolah menunggu kedatangan sesuatu yang istimewa malam itu. Angin malam membawa suara tawa halus dari Nyi Blorong. Suaranya manis tapi menusuk ke tulang, membuat siapapun yang mendengar merinding. Ia mengangkat tangannya, dan air laut yang memukul karang membentuk pusaran cahaya biru, menari mengikuti gerak tangannya. Wis wayahe ana tamu sing teka, nanging apa dheweke wani, apa dheweke ngerti aturan sing ana. Di sisi lain, dari jalan setapak di tebing, muncul seorang lelaki nyentrik. Sarungnya lusuh, baju sederhana, sandal jepit menempel di kaki, dan di tangan kirinya sebatang rokok kretek mengepul pelan. Itulah Wali Paidi. Ia berjalan santai, tak tergesa-gesa, padahal kabut tebal dan angin kencang mencoba menghalangi jalannya. Suara ombak dan bisikan mistis goa seakan tak mengganggu ketenangan wajahnya. Warga desa yang mengikuti dari jauh berbisik, "Kiai, sampeyan yakin iso ngadepi Nyi Blorong?" Paidi tersenyum tipis, mengangkat rokoknya, dan menghembuskan asap ke arah angin malam. "Heh, ojo kuatir. Sing penting tenang lan ora kesusu. Nek ati resik, ilmu apes ora bakal nyerang." Langkahnya mantap menuju mulut goa. Setiap langkah menimbulkan getaran halus, seperti bumi pun menghormati keberaniannya. Begitu Paidi memasuki mulut goa, Nyi Blorong muncul lebih dekat. Udara di sekitarnya bergetar, hawa panas dari energi mistisnya terasa, membuat rambut warga yang mengikuti dari jauh berdiri semua. Nyi Blorong menatap Paidi tajam, suaranya merdu tapi mengandung ancaman. "Wani ani, sapa sing tekaneng panggonanku? Wong cilik koyo kowe, opo iso ngadepi aku?" Paidi tetap tenang, meletakkan rokoknya sebentar di bibir, lalu berkata pelan namun tegas, "Heh, aku mung wong cilik, nanging sing penting ora wedi lan ngerti aturan Gusti Allah. Nek kowe nggunakake ilmu peteng, aku ora bakal melawan nek ora perlu. Nanging nek kowe
nyerang desa lan wong sing ora bersalah. Aku ora bakal tinggal diam. Nyi Blorong melenggak-lenggok, matanya yang hijau menyala seperti api bawah laut. Ia menunduk sedikit, seolah menilai sejauh mana kekuatan Paidi. Wong iki koyo aneh beda. Ora kaya sing biasane tak temoni. Iki bakal dadi menarik. Kabut semakin tebal, goa semakin gelap, dan pusaran air dari tangan Nyi Blorong membesar. Semua warga yang menyaksikan dari kejauhan menahan napas. Batu-batu goa bergetar dan suara gaib terdengar seperti teriakan dari ribuan makhluk laut. Paidi menarik napas, menghisap rokok terakhirnya, dan berkata pelan, nek kabeh kudu kelakon, yo kelakon, nanging ati kudu tenang. Asap rokoknya membentuk lingkaran di udara, seolah menjadi tameng pelindung dari serangan gaib yang mungkin datang. Nyi Blorong menatapnya penuh penasaran. Ia menyadari bahwa lelaki ini bukan sembarang manusia. Ada aura ketenangan yang berbeda, kekuatan sejati yang tak terlihat tapi terasa di seluruh goa. Aku kudu nyoba, nanging sapa sing menang, isi dadi misteri. Dan malam itu, di dalam goa yang berlumut, pertarungan mistis antara Wali Paidi dan Nyi Blorong perlahan mulai membayang. Namun malam masih panjang dan kekuatan sejati masing-masing belum sepenuhnya ditunjukkan. Malam di dalam goa ujung negoro semakin gelap dan mencekam. Kabut tebal menari di udara, membentuk bayangan yang seakan hidup sendiri. Batu-batu stalaktit menggantung di atas kepala, meneteskan air yang berkilau seperti permata dalam cahaya bulan. Nyi Blorong mengangkat tangan kanannya, sisik di punggungnya berkilau, dan pusaran air yang tercipta dari energi bawah laut membesar, berputar cepat. Suaranya merdu namun menusuk. Wani Ani, Paidi, ayo tunjukkan kemampuanmu. Nek ora, aku ora bakal ngasih kesempatan maneh. Wali Paidi berdiri dengan santai, rokok di tangannya mengepul pelan. Matanya tetap tenang, menatap pusaran air biru yang memutar di depan Nyi Blorong. Nek kabeh kudu kelakon yo kelakon, nanging ati kudu resik. Nek ati kotor, ilmu peteng ora bakal nyerangku. Dengan satu hembusan napas, asap rokok membentuk lingkaran cahaya tipis di sekeliling Paidi. Lingkaran itu tampak lemah bagi mata manusia, tapi bagi makhluk gaib, itu adalah tameng energi suci yang tak terlihat. Nyi Blorong bergerak cepat, melompat ke udara, menyalurkan energi dari bawah laut ke tangannya. Air biru menyambar ke arah Paidi. Warga desa yang mengintip dari mulut goa menahan napas, takut menyaksikan pertarungan antara manusia dan makhluk gaib. Paidi hanya tersenyum tipis. Dengan satu gerakan tangan, ia menepuk tanah, dan suara dug menggema di dalam goa. Air yang meluncur dari Nyi Blorong terhenti di udara, membeku menjadi kristal cahaya, sebelum pecah menjadi ribuan titik cahaya yang berkilau di sekelilingnya. Nyi Blorong terkejut. Ia menatap Paidi dengan mata hijau membara. Sopo iki? Iki manusia nanging iso ngimbangi energi petengku. Paidi menghisap rokoknya, lalu berkata, santai, nek kowe nyerang, yo aku nanggepi. Nanging nek kowe melebu aturan, aku ora bakal serang. Paidi lalu berjalan perlahan, matanya menelusuri setiap gerakan Nyi Blorong. Ia menggerakkan jarinya membentuk simbol-simbol gaib di udara yang membuat kabut dan pusaran air tampak tertarik ke arahnya. Ilmu petengmu canggih, nanging nek ora tenang, pasti iso dikalahke. Nyi Blorong mencoba menyerang lagi, kali ini dengan cepat memutar tubuhnya, menyemburkan sisiknya yang menyala seperti pedang. Namun Paidi menepuk rokoknya ke tanah, dan seketika muncul cahaya putih tipis memantulkan sisik Nyi Blorong dan membuatnya kehilangan momentum. Warga yang mengintip dari mulut goa semakin terkejut. Waduh, Kiai iki iso nahan Nyi Blorong?
Paidi tersenyum, menggerakkan tangannya dengan tenang, seolah ia menenangkan badai yang berkecamuk di depan matanya. Nek ati tenang, kabeh energi peteng iso dikendhaleni, wong sing gelisah bakal kalah. Nyi Blorong mulai frustrasi. Ia menimbulkan pusaran air raksasa, mencoba menelan Paidi. Namun Paidi menepuk tanah lagi, dan dari setiap tetes air yang terbang, muncul cahaya putih berbentuk lingkaran, mengurung pusaran itu. Pancen kowe kuat, nanging kekuatan sejati iku kudu dibarengi iman lan ketenangan. Energi gaib berputar menciptakan medan yang membingungkan. Nyi Blorong berulang kali menyerang, tapi setiap kali Paidi menangkisnya dengan trik sederhana namun efektif. Warga desa melihat ini dengan kagum dan takut, tak menyangka seorang manusia bisa menyaingi Nyi Blorong. Pertarungan mulai memasuki titik kritis. Nyi Blorong mengerahkan seluruh energi bawah lautnya, membuat air dan kabut berputar liar, membentuk pusaran yang bisa menghancurkan batu-batu goa. Suara gemuruh terdengar nyaring, seperti ribuan makhluk gaib berteriak sekaligus. Paidi tetap tenang. Ia menghisap rokok terakhirnya, menatap Nyi Blorong dengan mata penuh ketenangan, lalu berkata, nek kabeh kudu kelakon, ayo kelakon. Nanging sing menang ora mesti sing kuat, nanging sing ati resik. Dengan satu tarikan napas, Paidi melemparkan asap rokoknya ke udara. Asap itu tiba-tiba menyebar, membentuk jaring energi putih yang mengikat pusaran air Nyi Blorong. Badai gaib berhenti mendadak. Nyi Blorong terkejut, tubuhnya melayang tak terkendali, dan aura gaibnya meredup. Sopo iki, kowe manusia, nanging iso nyegah aku? Paidi tersenyum santai, tangan masih di saku sarungnya, rokok yang tersisa di bibirnya, matanya menatap tajam. Sapa sing tenang lan bersih atine, iso ngimbangi kabeh gaib. Iki pelajaranmu, Nyi Blorong. Goa ujung negoro bergemuruh. Kabut tebal berputar liar, air laut di mulut goa meluap, dan batu-batu stalaktit meneteskan air seperti hujan mini. Nyi Blorong, penguasa gaib yang biasanya menaklukkan siapa saja, kini mulai kewalahan. Energi bawah lautnya yang kuat, yang semula mampu menghancurkan batu dan memuntahkan pusaran air raksasa, kini terhenti oleh ketenangan Wali Paidi. Setiap serangan yang ia lepaskan berhasil ditangkis, dibelokkan, atau dikendalikan dengan satu gerakan tangan Paidi. Sapa iki manungsa nanging iso nyegah aku, opo iki ilmu putih utawa energi sing luwih gedhe? Nyi Blorong melesat ke udara, menyemburkan sisiknya yang berkilau seperti pedang tajam. Namun Paidi dengan santai menepuk tanah sekali lagi. Gemuruh terdengar keras, seperti ledakan dari inti bumi. Sisik Nyi Blorong terpental dan pecah menjadi ribuan serpihan cahaya biru yang melayang di udara. Warga desa yang menonton dari mulut goa berteriak kagum sekaligus takut. Astagfirullah, Kiai iki. Iso ngimbangi Nyi Blorong? Nyi Blorong mulai frustrasi. Ia mencoba menggunakan sihir cepat, memanggil makhluk laut kecil untuk menyerang Paidi sekaligus. Tapi semua makhluk itu berhenti di udara saat menyentuh lingkaran energi yang dibuat Wali Paidi dari asap rokoknya. Nek aku kudu menang, aku bakal ninggalake kabeh akal sehat. Nanging wong iki, tenang, ora kena tipu. Energi gaibnya semakin liar, tapi semakin liar pula Paidi mengendalikan medan. Dengan satu gerakan sederhana, Paidi membuat pusaran air dan kabut berhenti membeku di udara. Nyi Blorong melayang, tak mampu bergerak bebas. Apa iki? Tenan. Kekuatan sejati, gumam Nyi Blorong dengan mata hijau membara. Wali Paidi menarik napas panjang, menghisap rokoknya yang terakhir dan menatap Nyi Blorong dengan tajam.
Ia berbicara pelan, tapi suaranya terdengar hingga ke mulut goa. Nyi Blorong. Aku ora nyerang nek kowe, ora nyerang desa lan wong sing ora salah. Nanging nek kabeh kudu kelakon, ati sing tenang lan bersih iso ngalahake kabeh ilmu peteng. Nyi Blorong menatap Paidi, wajahnya penuh kemarahan, tapi juga kagum. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari sihir atau energi bawah laut, melainkan dari ketenangan, iman, dan hati yang bersih. Dengan satu gerakan tangan, Paidi mengeluarkan cahaya putih dari dalam dirinya. Cahaya itu menyelimuti seluruh goa, membuat pusaran air, kabut, dan sisik Nyi Blorong terhenti. Makhluk gaib di sekitarnya menunduk, tak berani bergerak. Nyi Blorong terdiam, kewalahan, tubuhnya melayang tanpa daya, energi petengnya meredup. Aku kalah. Kekuatan sejati, kuwi, nek ati tenang lan resik, bisik Nyi Blorong. Paidi menatap Nyi Blorong, lalu menoleh ke arah warga yang menyaksikan dari jauh. Wong-wong, iki pelajaran kanggo kabeh. Sing kuat durung mesti menang, sing nganggo ilmu peteng durung mesti bisa menang. Kekuatan sejati iku ana ing ati sing bersih, iman sing teguh, lan tenang nalika kabeh godaan teka. Ia menepuk bahu Nyi Blorong. Nek kabeh ngerti iki, energi peteng ora bakal ngganggu maneh. Ojo ngandelake sihir, nanging ngandelake Gusti Allah. Nyi Blorong menunduk, menerima pelajaran itu. Energi bawah lautnya yang ganas kini lenyap, berubah menjadi cahaya lembut yang mengalir ke laut, menenangkan ombak dan kabut. Warga desa bersorak pelan, kagum sekaligus lega. Mereka menyadari bahwa sosok yang biasanya menakutkan bisa berubah ketika menghadapi ketenangan hati seorang manusia sejati. Malam itu berakhir dengan keheningan yang damai. Goa Ujung Negoro kembali tenang, kabut dan ombak laut bergerak seperti biasa. Nyi Blorong kembali ke dasar laut, bukan sebagai musuh, tapi sebagai makhluk yang belajar tentang ketenangan dan kekuatan sejati. Wali Paidi berjalan keluar goa, rokok baru dinyalakan, tersenyum tipis kepada warga desa. Saiki kowe kabeh ngerti, nek kekuatan sejati durung mesti katon, nanging ati sing resik lan iman, sing teguh iso ngalahake kabeh misteri. Warga desa mengangguk, hati mereka terbuka untuk pelajaran yang luar biasa ini. Sejak malam itu, Goa Ujung Negoro tidak lagi dianggap angker semata, tetapi menjadi simbol pelajaran spiritual bagi semua yang berani belajar dari misteri. Terima kasih telah menyimak kisah Nyi Blorong Kaget, Wali Paidi tunjukkan kekuatan sejati di channel Keramat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu gaib, penampilan menakutkan, atau kesaktian semu. Kekuatan sejati lahir dari hati yang bersih, iman yang teguh, dan ketenangan di tengah cobaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah mistis, legenda, dan misteri Nusantara lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingatlah, di setiap misteri selalu ada kebenaran yang tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.